Pada kesempatan kali ini, PD Official 1, 2, dan 3 akan memberikan informasi atau penjelasan terkait berapa lama waktu yang dibutuhkan guru untuk melakukan pengajuan NUPTK sampai NUPTK-nya itu terbit. Teman-teman semuanya, di layar ini saya tunjukkan laman login untuk masuk di Virtual PTK ya, atau login ke Virtual PTK, di mana teman-teman harus tahu masuk di Virtual PTK ini menggunakan akun operator sekolah. Jadi teman-teman guru atau tenaga pendidikan itu tidak bisa login ke Virtual PTK. Nah, lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan guru ataupun tendik dari awal pengajuan sampai dengan NUPTK itu terbit? Teman-teman semuanya, di sini saya akan menunjukkan tampilan daripada Virtual PTK. Jadi di Virtual PTK itu ada menu pengajuan NUPTK, ada menu tukar NUPTK. Di menu pengajuan NUPTK itu ada pengajuan, ada status pengajuan. Bagi teman-teman yang akan mengajukan NUPTK, maka pilih menu pengajuan. Bagi teman-teman yang mau mengecek status pengajuan, maka klik menu status pengajuan NUPTK. Nah, di sini di status pengajuan NUPTK nanti akan saya tunjukkan tampilannya seperti apa. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan tunjukkan ya, di sini saya akan tunjukkan terkait di pengajuan NUPTK. Di menu pengajuan NUPTK ini akan muncul daftar nama yang sudah memenuhi kualifikasi untuk melakukan pengajuan NUPTK. Kualifikasi ini biasanya didasarkan dengan lama atau masa kerjanya teman-teman masing-masing. Di sini kebetulan yang masuk nominee itu 4 orang. Kita geser ke bawah. Nah, setelah di menu pengajuan, misalnya kita klik nih pengajuan atas nama Nur Rohmat, klik ajukan, maka nanti diarahkan ke menu pengajuan. Di sini akan diminta memasukkan SK pengangkatan dan penugasan sampai dengan diminta memasukkan scan ijazah asli dari SD sampai dengan S1 maupun D4. Bagi teman-teman nih yang lulusnya D3 ataupun di bawah S1, maka ya ijazah itu yang teman-teman upload. Nah, untuk SK pengangkatan dan penugasan ini ada 2 kategori. Kalau teman-teman yang honor sekolah negeri, maka silahkan masukkan SK Dinas 2 tahun terakhir dan masukkan SK pembagian tugas 2 tahun terakhir. Bagi teman-teman yang statusnya P3K, namun sebelumnya sudah pernah honor ya, masuk P3 yang kemarin, maka menggunakan SK P3K, SPMT, SPT, dan dilampirkan juga SK pembagian tugas dari sekolahnya. Bagi teman-teman yang lulusan PPG Prajabatan dan lulus seleksi P3K, maka untuk SK pengangkatan menggunakan SK P3K, SPMT, dan SPT. Tidak ditambahi SK pembagian tugas. Nah, ini opsional juga ya teman-teman. Biasanya masing-masing daerah punya ketentuan tersendiri untuk SK pengangkatan dan penugasan. Terus untuk ijazah SD, ini yang di-scan bagian depan ya, halaman depan ijazah SD-nya. Yang di-scan ialah ijazah asli, tidak fotokopi ataupun legalisir. Setelah itu klik ajukan. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah diklik ajukan, nanti teman-teman operator akan mengklik menu status pengajuan. Di menu status pengajuan ini akan ada status pengajuan kita. Apakah ditolak, ataukah disetujui, ataukah masih antri, atau masih menunggu antrian pusat. Ya, itu akan ada seperti itu teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, bagi guru, tendik, silakan komunikasikan dengan operator untuk mengecek progres pengajuan NUPTK kita sampai mana. Contoh nih, di awal ada disetujui sekolah, artinya belum disetujui oleh dinas. Sudah diajukan namun masih dalam antrian, tetapi masih menunggu persetujuan dinas. Yang kedua ini disetujui dinas, berarti menunggu persetujuan oleh operator pusat. Di sini ditolak dinas atau yayasan, nanti akan ada keterangan. Ini saya tunjukkan dulu tampilan awalnya ya. Antrian, disetujui dinas, ditolak, NUPTK terbit, ditolak dinas atau yayasan, antrian, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan
Jadi tampilan ketika ditolak atau disetujui nanti akan ada keterangan. Contoh nih, ditolak dinas atau yayasan. Tambahkan SPT P3K-nya. Jika keadaannya seperti ini, maka yang bisa dilakukan yang bisa dilakukan oleh operator apa? Ya silahkan langsung dilakukan perbaikan, lakukan pengajuan kembali sesuai dengan komentar di sini, pesan di sini. Berarti file yang diajukan kemarin silahkan ditambahi SPT P3K-nya. Jadi seperti itu. Kita geser lagi ke bawah. Contohnya ini miliknya Heri. Lampirkan SK Gubernur 2 tahun terakhir. Jadi ternyata berkas yang diajukan kemarin di bagian SK pembagian, SK penugasan dan pengangkatan ini kurang. Silahkan lengkapi berdasarkan warning ini, berdasarkan pesan ini. Ya, kita geser lagi ke bawah. Ini juga ada. Ya, jadi pada intinya di status pengajuan NUPTK ini jelas teman-teman. Kurangnya apa? Contoh lagi nih, ternyata ada berkas error, dokumen tidak tampil. Maka yang bisa dilakukan ya upload ulang, upload kembali. Ya, ini lagi ternyata kurang ditandai dan tidak jelas. Ya, silahkan ikuti teman-teman. Ya, jadi pada intinya di status pengajuan ini akan jelas status pengajuan NUPTK kita sampai mana. Apakah ditolak? Kalau ditolak apa keterangannya? Ya, seperti itu teman-teman. Jadi pada intinya teman-teman sebenarnya tidak bisa mengecek, tapi yang bisa mengecek ialah operator. Tugas teman-teman apa? Komunikasi dengan operator sehingga tahu progres pengajuan NUPTK-nya itu bagaimana. Nah, sesuai yang saya infokan di awal tadi, sebenarnya pengajuan NUPTK ini pengajuan NUPTK ini berapa lama? Saya berikan contoh satu. Miliknya Heri nih, tenaga administrasi sekolah. Ini diajukan tanggal 2 bulan April 2024. Terbitnya kapan? Ini saya cuplik. Ya, ternyata terbitnya 28 Mei 2024. Berarti kurang lebih 2 bulan ya. Ya, kurang lebih 2 bulan si Heri ini NUPTK-nya terbit. Ya, 1 bulannya kan di tanggal 4 Mei. Ini 28 baru terbit. 2 bulan, hampir 2 bulan terbit. Dengan segala kondisi, ya. Maksudnya pernah upload, gagal, tidak disetujui, upload lagi. Jadi seperti itu, ya. Seperti itu ritmenya. Jadi teman-teman guru jangan bosan-bosan untuk bertanya ke operator untuk mengecekkan status pengajuan NUPTK-nya sampai mana. Begitu ya teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Jadi di sini sebenarnya berapa lama waktunya pun ini tergantung nasib dan rezeki ya. Biasanya 1 bulan itu sudah terbit ya, kurang dari 1 bulan sudah terbit. Seperti itu teman-teman. Yang pasti yang bisa diupayakan ialah semakin cepat untuk pengajuan semakin bagus, semakin sering mengecek status pengajuan semakin bagus karena tahu progresnya sampai mana, sehingga ketika ditolak bisa langsung perbaikan untuk melakukan pengajuan kembali. Seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3 channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi.